Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Gua akan mengecek dulu ya kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya. Sekarang kita akan belajar tentang energi dan perubahannya dikaitkan dengan energi terbarukan. Nah, coba ada yang tahu tidak apa pengertian tentang energi? Siapa yang mau menjawab? Ya, Pak Uji, silakan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bagaimana dengan yang lainnya? Betul atau tidak yang dikemukakan oleh Pak Uji? Tuh, bagus ya. Coba kalian bisa lihat gambar apa yang ditampilkan di layar. Pernah melihat tidak? Nah, coba gambar apa itu? Kalian diharapkan dapat menganalisis macam-macam bentuk energi dan macam-macam perubahan energi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi. Gua akan menayangkan video ya. Kemudian dari tayangan video tersebut akan dipaparkan beberapa pertanyaan mendasar untuk penentuan proyek yang akan kita buat. Setelah itu kita akan mendesain proyek atau kalian yang Tak seperti hari biasanya, tak ada bunyi mesin jahit bergerik pada aktivitas bisnis konveksi rumahan di Magelang, Jakarta Utara. Ini adalah PR bagi PLN dan juga pemerintah untuk bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, misalkan dengan program 35.000 MW, tetapi juga menambah keandalan dari pembangkit PLN dan infrastruktur pendukungnya. Pada Minggu siang, listrik di Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan Nah, coba ada tidak yang bisa memaparkan tentang dampak yang ditimbulkan apabila terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lumayan lama. Coba angkat tangan. Dampaknya apa ya Sultan? Dampak yang akan terjadi yaitu akan menghambat aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Aktivitas manusia Dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang apa? Salah satunya dalam bidang perindustrian. Industri yang memakai tenaga listrik tidak harus beroperasi karena energi utamanya yaitu tenaga listrik. Nah, sekarang sebutkan sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti listrik. Ada yang mau menjawab lagi? Ya, Mutia? Energi panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal. Oke, betul. Apalagi? Angin. Terus? Sinar matahari. Dan juga air. Itu salah satunya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, sebelum kita ke pembuatan proyek, Ibu akan memberikan modul ajar dulu ya. Jangan sampai, bukan modul ajar ya, bahan ajar. Jangan sampai menganggur bahan ajar. Satu orang satu bahan ajar harus dibaca ya. Selain nanti kalian akan menggunakan sumber informasi
Jangan pernah menyentuh elemen pemanas atau umum solder. Yang ketiga, selalu kembalikan solder pada stand solder atau solder setelah digunakan atau ketika tidak digunakan. Yang keempat, lakukan penyolderan pada area yang cukup ventilasi. Yang kelima, cuci tangan ketika selesai mengerjakan penyolderan. Dan yang keenam, yaitu pada saat mengelemas kardus dengan menggunakan tembak, jangan pernah menyentuh elemen panas atau dingin dari alat tembak. Coba kelompok yang lainnya ada yang mau menanggapi terlebih dahulu tidak? Yang kelompok 2, gimana tanggapannya? Sudah bagus? Sudah bagus. Tidak ada pertanyaan? Ada yang mau memberikan saran tidak? Oke, bisa dijelaskan apakah ada kesulitan pada saat pembuatan proyek tidak? Penyolderannya mengalami kesulitan tidak? Oke, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup terlebih dahulu. Mungkin sekian dari kami. Maaf bila ada salah atau kekurangan. Kami masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat hasil, ternyata ini dihasilkan data ya bahwa lamanya penyinaran itu berbanding lurus dengan tegangan yang tersimpan pada baterai atau energi listrik yang tersimpan pada baterai. Nah, di sini bisa terlihat ketika waktunya 3 menit untuk panas surya yang sama, maka tegangan yang dihasilkan yang terisi pada baterai 0,04 volt, dan ketika 5 menit ini dihasilkan 0,3 volt. Jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Kalau kita mau melakukan usaha berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kita memerlukan energi. Contohnya, kalian misalkan puasa terus-menerus, tidak ada asupan energi kimia ke dalam tubuh kalian. Bisa kalian bisa hidup tidak? Bisa pindah tidak? Tidak ya. Berarti tidak akan terjadi, tidak akan ada usaha apabila energi itu tidak dihasilkan. Makanya ketika adanya energi kita bisa melakukan usaha. Bu akan berikan tes formatif tentang evaluasi host berhubungan dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Gotong-royong nilainya dibagi 2. Coba untuk hari ini kita telah belajar apa? Kalian kan pada pembelajaran kali ini sudah membuat sebuah proyek ya. Energi terbarukan apa yang kalian gunakan? Sinar matahari. Di mana sinar matahari ini bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif terbarukan dengan menggunakan bantuan alat apa? Panel surya. Coba Ibu mau tahu evaluasi terhadap pembelajaran kali ini, dan silakan lakukan refleksinya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan perbaikan. Silakan kita bisa lakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini seperti apa. Buat penugasan di rumah, Ibu akan ngasih oleh-oleh ya, bukan uang juga, ngasih soal. Silakan kalian kerjakan soal di buku paket. Kerjakannya di buku tugas ya. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bunyi dan antariksa. Ibu harapkan kalian baca terlebih dahulu materinya di buku paket ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Alhamdulillah.